Salam damai buat saudara-saudara yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mengulas Ulangan 3 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut kepada mereka ya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi di sini Tuhan mengatakan begini. Dia tahu segala ketidakmampuan kita hidup di dalam dunia ini. Dia tahu segala kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita setia, walaupun kita tidak setia, Dia tetap melindungi. Dia tetap memelihara kita seperti induk ayam memelihara anaknya. Coba saudara perhatikan anak ayam. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus, ada yang dekat dengan induknya, ada yang ketakutan. Tetapi Tuhan juga selalu tetap memelihara hidup kita hari lepas hari. Contohnya, Tuhan mengatakan di dalam Injil, hujan dan panas diturunkan kepada orang percaya dan tidak percaya. Tetapi masalah keselamatan itu berbeda. Jadi kalau masalah pemeliharaan, Tuhan memelihara kita, tapi masalah keselamatan itu beda. Jadi saudara-saudara, saudara tidak perlu takut apa yang akan saudara makan. Musuh kita di dunia ini memang banyak, yang selalu menyeretkan kita kepada kematian, yang selalu membawa kita kepada pemberontakan. Tetapi Bapa kita, Dia mengajarkan kita tidak perlu takut. Di sini yang dikatakan takut itu bukan kepada manusia, bukan kepada hantu, bukan kepada segala sakit penyakit. Tetapi Bapa kita mengatakan tidak usah takut apa yang akan engkau makan, tidak usah takut apa yang akan engkau minum, tidak usah takut engkau itu akan segala celaka dan bahaya, tidak usah takut engkau dengan kematian, tidak usah takut engkau dengan segala kekurangan. Segala yang tidak berkenan dengan kita itu adalah musuh-musuh kita. Contohnya, kita tidak punya uang, kita takut. Kita tidak punya makanan, kita takut. Kita tidak bisa, kita takut. Hujan, petir, badai, kita takut. Bapak kita sudah mengatakan tidak usah takut, bahwa diri kita, diri saudara itu adalah rumah Tuhan yang dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Karena Tuhan sendiri, Roh sendiri itu diam di dalam saudara. Jadi saudara tidak usah perlu takut, saudara tidak usah perlu cemas. Apa sebab apa yang saudara akan makan dan minum, apa yang akan saudara pakai, apa yang akan saudara lakukan. Lakukanlah bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan besar dalam hidup kita. Dia diam di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selalulah hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Diamlah selalu berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Seperti Maria, jangan seperti Marta. Maria ngobrol setiap hari di kaki Tuhan. Kata Tuhan, apa yang dilakukan Maria itu adalah yang terbaik daripada apa yang dilakukan oleh Marta. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan apa yang mereka makan, mereka minum. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Makanya Maria berkata di dalam Injil tentang mengeluh dia tidak dibantuin oleh Maria, sehingga Marta ini bersungut-sungut melakukan pekerjaan walaupun dia dekat dengan Tuhan. Akhirnya Marta ditegur oleh Tuhan dan Maria dipuji oleh Tuhan. Jadi saudara, tidak usah ada yang perlu saudara takutkan asal saudara berbicara dengan Tuhan, asal saudara hidup di kaki Tuhan, asal saudara ngobrol dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau pergi bekerja, Tuhan aku mau ke sekolah, Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau mandi, Tuhan aku mau ke sana ke sini. Tuhan, sekecil apapun yang saudara lakukan, sertakan Tuhan di dalam hidup saudara, sebab dialah yang memelihara saudara. Jangan dibiasakan kita berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, Bapak kita tuh sudah tahu bahaya di luar sana sangat mengintai anak-anak Tuhan. Jadi saudara, selalu ajak Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu ajak Tuhan di dalam aktivitas kita, selalu diajak Tuhan di dalam tidur kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Jangan lakukan itu sendiri, saudara akan jatuh. Kalau saudara tidak mengajak Tuhan di dalam satu perahu hidup saudara, Tuhan akan tidur. Gelombang akan menghancurkan hidup saudara, bahaya akan menghancurkan hidup saudara, sehingga saudara tenggelam. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaklah Bapak kita, karena Bapak kita itu adalah kekasih kita juga, teman yang baik. Tuhan itu adalah sahabat kita yang setia, yang menolong hidup kita, yang mengatakan kepada kita hal-hal yang membuat kita damai. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, siapa musuh-musuh kita? Kata Tuhan, 10.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, kita hanya akan jadi penonton. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu bawa Tuhan dalam kehidupanmu. Sekecil apapun, ajaklah Tuhan di dalam hidupmu. Walaupun engkau cuman mau minum, Tuhan terima kasih Tuhan, minuman ini segar. Walaupun saudara mau melangkah cuman keluar rumah, Tuhan bimbing aku. Tuhan, walaupun saudara mau masak, Tuhan mau makan, mau mandi, mau apa aja yang saudara lakukan, Tuhan mau kita ikut sertakan, dan Tuhan tidak mau kita mengabaikannya. Jadi saudara, selalu ajaklah Tuhan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara tetap terpelihara. Dan tanya sama Tuhan dengan lembut, tidak perlu tutup mata, lipat tangan, berdoa dalam hati. Karena kata Tuhan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Yang dikatakan kamar itu adalah hati kita, dan cuma jiwa kita dan roh Tuhan yang berkomunikasi. Jadi saudara, ajaklah selalu Kristus dalam hidupmu, ajaklah dalam segala apapun, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara engkau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena Tuhan adalah pemelihara kita, Tuhan adalah penolong hidup kita yang setia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara hari ini. Apapun keadaan saudara dipulihkan, penyakit-penyakit saudara disembuhkan, yang mengikat dilepaskan dalam nama Yesus.